Cek cek. Hai Faizan, welcome back to Voice Channel. Barengan lagi ya dengan Neng Imas. Kali ini Neng Imas bakal ngajakin Faizan ke kampung tematik yang ada di Surabaya. Kampung ini dikenal dengan Kampung Sayur yang terletak di perkotaan Surabaya. Alamatnya di Jalan Ngagel Rejo 1. Kali ini kan lagi masanya pandemi nih. Nah, di era pandemi kayak gini nih, biasanya kan kebanyakan kita berkegiatan nih di rumah. Otomatis banyak kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, di Kampung Sayur ini warganya ini memanfaatin lokasi lahan yang ada di rumah, yang lahannya terbatas, tapi tetap bisa berproduktif dan menghasilkan eh, ada penghasilan tambahan nih akhirnya nih. Nah, kali ini Kampung Sayur ini menghasilkan sayur-sayuran yang cukup diterima di pasaran sehingga akan diperluas lagi. Nah, jadi Foizen, kali ini rencananya Kampung Sayur ini akan dijadikan wisata, destinasi wisata edukasi. Tentunya mengedukasi masyarakat bercocok tanam di lahan yang terbatas. Nah, jadi Poison kayak yang penasaran nih ya, kali ini Neng Imas ini berada di lokasi Kampung Sayur, dimana Neng Imas bakalan ngajakin Poison biar tahu nih caranya bercocok tanam sayuran organik yang memanfaatkan lahan terbatas di rumah kalian. Poison, yuk kenalin yuk sama Pak Robi. Baik Mbak. Apa kabar Pak Robi? Baik-baik Mbak kabarnya. Alhamdulillah. Pak Robi bisa diceritakan nggak sih Pak awal terbentuknya Kampung Sayur nih Pak? Baik, awal terbentuknya Kampung Sayur pada tanggal 12 Juli 2020. Tapi sebelumnya kita dengan skala kecil sebelum terbentuknya Kampung Sayur itu di bulan Maret kita sudah mulai menggiatkan bertanam sayur, terutama awalnya di tempat saya Mbak, dan saya menawarkan kepada Pak RT tentang menanam di polybag di saat masa pandemi ini. Pemerintah yang menganjurkan diam di rumah saja kan jenuh, Betul, otomatis betul. kita menggerakkan kepada warga daripada jenuh, ayo bertanam di rumah masing-masing walaupun tidak punya lahan, akan tetapi kita bisa bercocok tanam dengan media polybag yang tidak membutuhkan lahan luas tetapi bisa seperti Menghasilkan ya Pak ya. menghasilkan kebun seperti saat ini yang ada di warga Kampung Sayur itu tiap-tiap rumah sudah ada polybag, dan alhamdulillah Mbak, kami sudah panen beberapa kali. Wah. Sebenarnya ini kampung ini terbentuk itu berapa lama sih Pak? Kalau terbentuknya kita launching Kampung Sayur mendeklarasikan diri itu tanggal 12 Juli Mbak. Jadi kita 12 masih Juli. nanti tanggal 12 Oktober ini kita masih 3 bulan, mau ke Mau 3 3 bulan. bulan. Iya. Wah, ternyata masih sangat muda ya Pak ya. Sangat mudah dan warga antusias. Menginspiratif Iya. sebenarnya Pak. Iya. Terus kesulitan nggak sih Pak menggagas warga untuk Kalau bikin kesulitan, kampung sayur? jelas kesulitan Mbak, karena letak dari Kampung Sayur ini berdekatan dengan pasar. Jadi Betul. saya itu pernah ada warga yang mengatakan wong cedok pasar kok nandur. Bingung, iya. Ya, apalagi masyarakat kota ini Pak ya, kalau untuk bercocok tanam itu kan sebetulnya kan bukan mata pencaharian utama Mbak Pencariannya, ya. Jadi nggih. tantangan itu banyak, tetapi dengan niat yang tulus bahwasanya di saat era pandemi ini mengajarkan ketahanan pangan, ketahanan salah satunya kita juga ketahanan pangan di luar dugaan, dengan panen pertama perdana kangkung itu akhirnya merembet ke panen sawi dan bayam, akhirnya ya sudah Mbak, terbentuklah Kampung Sayur ini. Ada berapa jenis tanaman Pak di kampung sayur? Kalau untuk jenisnya awalnya kita ada 11 Mbak, terong panjang, terong bulat,
ya, sawi, selada hijau, selada merah, kangkung, bayam, cabai keriting, ya cabai panjang, tomat, tomat. dan bunga rosella. Sekarang kita alhamdulillah sudah menambah jenis tanaman sayur lagi, Mbak. Oh, oke. Ada 11 macam ya, Pak? Iya, 11 11 macam. Yang mungkin yang menjadi dominasi, Pak. Jadi jenis tanaman 11 macam itu pasti kan ada yang bisa digambarkan, oh sudah ada ini prospek peluangnya nih. Untuk prospek, Mbak, ternyata di luar dugaan itu yaitu bayam, Mbak. Jadi kami memanfaatkan hasil pertanian, mengolahnya menjadi ekonomi produktif, yaitu bayam ini kita olah menjadi keripik bayam, dan alhamdulillah malah kita sekarang kewalahan, Mbak, untuk peminatnya cukup itu ya, banyak pemesannya Pak, itu banyak. Jadi otomatis kita meningkatkan tanaman polybag ini 3 kali lipat, Mbak. Dari awalnya itu yang 1.500, target kami menjadi 6.000 polybag. Jadi alasan apa sih, Pak, menggagas kampung sayur ini? Baik, Mbak, alasannya pertama, Mbak, ya, karena pandemi COVID-19 ini, kalau kita di rumah saja itu stres, Mbak. Betul. Jadi saya mengajak warga daripada di rumah tidur-tiduran aja malah bikin stres, otomatis mari kita manfaatkan waktu luang dengan bercocok tanam. Khususnya saya mengajak warga itu biar senang. Saya menanam yang cepat panen, yaitu seperti kangkung, bayam, dan juga seperti sawi, Mbak. Ya, ternyata warga senang sekali, dan sebetulnya alasan yang utama itu, Mbak, ya, urban farming ini di perkotaan ini sangatlah berkurang. Jadi saya ingin urban farming ini di perkotaan ini ada peningkatan, dan khususnya di Surabaya ini mungkin hanya beberapa, Mbak. Nah, itu tetapi target pertama itu sebetulnya yaitu di masa pandemi, yaitu mengajak warga agar tidak stres, lebih produktif ya, Pak, ya. Iya. Terus ada trik khusus gak sih, Pak, untuk mungkin komposisi tanah atau apa, cara bertanam? Komposisi untuk bertanam itu ialah 40% itu tanahnya, 20% itu dari pupuknya, 20% itu jam, dan 20% itu teknik penyiraman airnya. Untuk sejauh ini ada perbedaan nggak sih, Pak? Mungkin pernah dibandingkan dengan komunitas lain atau seperti apa gitu, Pak? Kalau perbedaan jelas ada, Mbak, ya, dataran tinggi sama dataran rendah. Tetapi alhamdulillah kami walaupun di dataran rendah, di perkotaan, ternyata hasilnya sangat memuaskan karena mendekati hasil dengan yang di dataran tinggi. Jadi sawi ini, Mbak, yang di luar dugaan itu hampir besar seperti di dataran tinggi, apalagi bayam, kangkung, dan jenis lainnya. Karena kami mempunyai teknik sendiri, Mbak. Ada perbedaan nggak? Ada. Kalau untuk sawi sama bayam dan terong, itu kita semai dulu, Mbak. Tapi kalau untuk kangkung itu langsung benihnya itu ditabur di media polybag tersebut. Terus ini hasilnya kan udah pernah panen ya? Pemasarannya seperti apa? Alhamdulillah, Mbak, pemasaran warga ini kan antusias, jadi dipajang di story-nya, WA-nya dia, di Facebook-nya dia, di akun medsosnya, dan kami juga mempunyai grup komunitas organik. Jadi di situ banyak link-link yang kontak ke kami. Jadi bahkan sudah ada yang pesan untuk selada merahnya ya, untuk ini ya, seperti itu, Mbak. Jadi masih pemasaran seperti ya pada umumnya aja. Masih sekitar ya, Pak, ya? Oke, Pak Robi. Nah, ini bagi Foizan nih, Pak Robi, yang kepingin praktek, mungkin ada cara sederhana nih, Pak Robi, yang bisa dicontoh sama Foizan. Oh, baik, Mbak, ada, Mbak, bagi Foizan ya, yang di rumah pasti mengenal
benda ini wakul. Nah, ini pasti ada di tiap rumah, atau kalau misalkan nggak punya wakul ini atau botol aqua dipotong itu. Nah, ini kita siapkan juga media tanahnya ini. Nah, komposisinya ialah tanah ini 40%, sekam ini 20%, pupuknya ini 20%. Nah, 20% itu teknik penyiraman air. Jadi Voice nggak usah takut kotor atau apa. Ini sahabat kita. Ini dicampur semua ketika rata, nanti ditaruh di sini. Jadi ini kita aduk. Nah, kita memerlukan tanah ini. Kalau kita bersahabat dengan tanah, otomatis kemungkinan kelak kita juga akan dijaga oleh tanah. Jadi jangan takut kotor atau apa, karena kita juga berasal dari tanah juga. Jadi saya menanamkan kepada pengertian kepada warga Kampung Sayur bahwasanya kita harus bersahabat dengan tanah. Dan kalau orang Jawa bilang, Mbak, ya, biasanya tanaman hasilnya bagus itu katanya itu tangannya dingin. Ya, sebetulnya bukan perkara tangannya dingin, karena dia tidak jijik dan penuh dengan hati-hati. Kalau lebih bagus ketika kita media ini kita satukan ya sambil Mbak, mungkin berdoa sugesti ya. Saya mau menanam sayuran, mudah-mudahan hasilnya bagus dan bermanfaat bagi warga dan bagi kita. Nah, ini setelah kita campur ini, maaf Pak ya, ini kita tuang semua. Ini kita tuang ini setelah jadi satu. Ini nanti, nah ini setelah diaduk ya rata ini, baru ini kita siram selama 7 hari. Nanti ini akan timbul rumput-rumput liar. Ketika tumbuh rumput liar, hasil semaian juga ini sudah layak kita pindah. Ini ya contoh, ini bayam. Nah, ini harusnya di tray, bayam ini di tray ini sudah layak dipindah ini, Pak. Jadi mindahnya juga harus sebagian tanah ini juga ikut biar tidak layu. Setelah ini kita pindah. Nah, ini kita siram pagi sama sore. Jadi untuk menyiramnya juga pun harus hati-hati, Mbak, jangan terlalu kencang. Jadi kalau bisa sekitaran aja, sudah agak basah, sudah sore juga seperti itu. Dan selamat mempraktekkan, mencoba. Saya dari Kampung Sayur ini biasanya bayam ini kurang lebih 22 hari itu sudah siap panen. Jadi monggo Voice siap mencoba untuk mempraktekkan teknik cara bertanam di Kampung Sayur. Ternyata Voice gampang banget kan, bisa dipraktekin di rumah langsung, jangan tunggu lagi ya. Terus untuk Pak Robi, terima kasih sekali sudah sharing sama teman-teman Voice dan Voice Channel. Terus semoga Kampung Sayurnya makin sukses. Amin. Semoga keinginan Pak Robi yang menjadikan Kampung Sayur ini menjadi destinasi wisata, ya ini terlaksana ya Pak ya. Amin. Semoga warga juga semakin semangat, semakin gotong royong. Baik. Oke Faizan, yang ingin datang ke Kampung Sayur bisa kemana Pak Robi alamatnya? Alamatnya di Ngagerejo Gang 1, tepatnya di wilayah RT 1 RW 2. Dan warga Kampung Sayur punya yang unik, Mbak, password. Apa itu Pak? Jadi warga itu mempunyai password. Nah, nanti warga itu akan bilang Kampung Sayur Surabaya. Iya. Gimana Pak? Ulangi lagi Pak. Password Kampung Sayur Surabaya. Oke, Voice, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya pastinya. Untuk yang mau bagi komentar atau kritik saran, mungkin tema atau topik untuk selanjutnya, episode selanjutnya, bisa langsung komen di bawah ini ya. Sampai jumpa Kak Voice, thank you.